Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut kembali materi matematika peminatan kita, masih tentang fungsi eksponen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu dia didefinisikan sebagai persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen dari suatu konstanta. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa bilangan pokoknya memuat variabel. Nah, karena dia memuat variabel, kita harus variabel itu kan kita nggak tahu nilainya berapa, ya kan? Berarti harus kita carilah nilai variabel yang memenuhi persamaan eksponen kita, gitu ya. Nah, persamaan eksponen itu dia ada beberapa bentuk ya. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama nanti kalau misalnya persamaan eksponen kita ada bentuknya A dipangkatkan sama sebuah fungsi, misalkan fx itu sama dengan 1. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, dengan syarat A-nya itu lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, ya. Nah, kalau jumpa seperti ini, maka kamu buat aja nanti penyelesaiannya A dipangkatkan sama fx. Nah, kalau untuk persamaan eksponen itu bilangan pokoknya itu harus sama di ruas kiri sama ruas kanan. Nah, di ruas kiri bilangan pokoknya adalah A, maka kamu usahakanlah harus dibuatlah bilangan pokok di ruas kanan pun harus A. Nah, sekarang kita buatlah bilangan pokoknya adalah A. Nah, karena di sini pangkatnya fx, gimana caranya A pangkat berapakah supaya jadi sama dengan 1? A pangkat berapa supaya jadi sama dengan 1? Nah, di pertemuan pertama sudah saya katakan, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi, A pangkat berapakah supaya jadi 1? Itu adalah A pangkat 0. Nah, sudah? Nah, kalau misalnya kedua ruas ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kamu coret aja bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya kamu coret, jadinya tinggal fx sama dengan 0. Nah, fx sama dengan 0 ini nanti dia bisa berupa persamaan linear satu variabel, bisa juga nanti jadinya persamaan kuadrat juga bisa. Jadi penyelesaiannya sama seperti cara-cara sebelumnya, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh misalkan saya punya yang pertama ya, ada persamaan eksponen 3 pangkat x kuadrat dikurang 7x tambah 12 itu sama dengan 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti karena di sini dia bilangan pokoknya 3, di ruas kanan pun harus 3. Di 3 pangkat x kuadrat kurang 7x tambah 12. Kita buat di sini 3. Nah, 3 pangkat berapa supaya jadi 1? 3 pangkat 0, ya. Ruas kiri sama ruas kanan bilangan pokoknya udah sama-sama 3, kita coret aja. Jadinya x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kan dia bentuknya persamaan kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat. Supaya dapat nilai x-nya, ya kita faktorisasi. Nah, faktorisasinya sama seperti yang minggu-minggu yang lalu ya. Di wajib pun sudah saya jelaskan bagaimana cara memfaktorisasikan. Nah, karena di sini dia x kuadratnya itu koefisiennya 1, maka kita buat aja lah sini x kan. Nah, sekarang kamu carilah dua bilangan yang mana kalau misalnya dia dikali itu 12,
Dan kalau dia di jumlah itu adalah minus 7. Berarti kita cari aja lah yang 12 ini ya. 12 itu perkalian berapa dengan perkalian berapa aja. 1 dengan 12 bisa, min 1 dengan min 12 bisa, kemudian 6 sama 2 bisa ya. Terus min 6 sama minus 2 juga bisa. Terus 3 sama 4 juga bisa, min 3 sama min 4 juga bisa. Oke, kira-kira inilah kemungkinan perkalian 12. Nah, sekarang kalau kamu carilah dari 6 kemungkinan ini yang kalau dijumlahkan itu sama dengan koefisien dari X, minus 7. Nah, itu adalah yang mana? Itu adalah yang terakhir. Kenapa? Karena hanya inilah yang kalau dijumlahkan sama dengan minus 7. Nah, kalau sudah kamu temukan seperti itu, tinggal dimasukkan aja di sini. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah kita faktorisasikan, kita buat pembawa nolnya. X kurang 3 pembawa nolnya berapa? 3, ya kan? Terus X kurang 4 pembawa nolnya berapa? 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 4. Seperti itu dia. Nah, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, misalnya saya buat 2x, maaf ya. Ini 2 pangkat 3x kuadrat ditambah 5x kurang 2 sama dengan 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya, ya kan? Nah, berarti tinggal kamu buat aja lah 2 pangkat 3x kuadrat ditambah 5x kurang 2. Nah, karena di ruas kiri dia bilangan pokoknya atau basisnya 2, maka ruas kanan pun harus 2. 2 pangkat berapa supaya jadi 1? 2 pangkat 0. Nah, sudah sama basisnya, tinggal kita coret aja ya. Kita coret, jadinya 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kamu faktorisasikan ya. Kamu faktorisasikan. Kalau misalnya kamu sudah bisa langsung memfaktorisasikan, bagus ya. Tapi saya mana tahu ada yang belum bisa. Kalau misalnya kalau tadi nomor 1 kan koefisien x kuadratnya itu 1, jadi tinggal kamu buat x sama x ya. Nah, kalau di sini ini kan dia 3x kuadrat ya. Jadi kamu buat aja lah jadinya 3x di sini juga 3x. Oke. Nah, selanjutnya yang koefisien x kuadrat ini kamu kalikan ke konstanta. Nah, setelah kamu kalikan ternyata dia minus 6. Nah, terus seperti biasa, seperti contoh soal nomor pertama tadi, kamu cari kemungkinan yang minus 6 itu perkaliannya berapa aja. Bisa 1 dengan minus 6 boleh. Kemudian min 1 dengan 6 juga boleh. Terus 2 sama min 3 juga boleh. Min 2 sama 3 juga boleh. Nah, sekarang dari 4 kemungkinan ini yang dia dijumlahkan itu sama dengan koefisien dari si X. Nah, itu adalah kemungkinan yang kedua. Ya. Berarti tinggal kamu masukkanlah di sini min 1, di sini 6. Nah, oke. Terus khusus untuk dia yang koefisien x kuadratnya itu lebih dari 1, setelah kamu faktorisasi seperti ini, semuanya harus kamu bagi 2. Oke. Nah, selanjutnya dari 2 tanda kurung ini yang bisa lebih disederhanakan yang mana? Kalau 3 sama min 1 dia tidak bisa lagi disederhanakan, dia tetap itu. 3 sama 6 ada yang bisa dikeluarkan kan? Jadi kita keluarkanlah 3. Sisanya siapa? X tambah 2. Nah, dibagi sama 2. Nah, selanjutnya yang sudah kita keluarkan sama yang per 2 ini kita hilangkan aja. Jadinya tinggal 3x kurang 1 sama x tambah 2. Nah, kalau misalnya kamu mau coba buktikan ini sama nggak dengan ini, silahkan. Oke.
Nah, setelah itu kita carilah pembok nolnya. 3x kurang 1 itu pembok nolnya adalah x sama dengan 1/3. Kemudian x tambah 2 sama dengan 0 itu sama dengan x sama dengan minus 2. Nah, berarti kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dengan 2. Seperti itu dia. Gampang kan? Nah, yang C, misalkan saya buat 1/3 dipangkatkan 3x kurang 2 sama dengan 1 misalkan. Oke. Nah, berarti kita tinggal buat aja 1/3 3x pangkat 3x kurang 2. Nah, karena di sini bilangan pokoknya 1/3, di ruas kanan pun harus 1/3. 1/3 pangkat berapa? Pangkat 0, ya kan? Nah, berarti tinggal kita buat 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini 3x, 0 tambah 2, 2. Kemudian x sama dengan 2/3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2/3. Ya. Nah, itu bentuk pertama dari persamaan eksponen. Kira-kira seperti itulah cara menjawabnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti ada a pangkat fx itu sama dengan sebuah bilangan. Sebuah bilangan yang mana a-nya itu lebih besar dari 0, kemudian a-nya tidak sama dengan 1, kemudian b-nya pun tidak sama dengan 1. Berarti dia yang selain 1 lah gitu ya kan. Tetap sama. Kuncinya kalau kita harus menyamakan bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, contoh kita masukkan ke contoh ya. Yang pertama kalau ini dia 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 81. Nah, oke, berarti cara menyelesaikannya 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan. Nah, di sini dia di ruas kiri bilangan pokoknya 3. Berarti di ruas kanan pun harus 3. Nah, sekarang kita cari 3 pangkat berapakah yang hasilnya 81. Itu adalah 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah sama dia, tinggal kita coret bilangan pokoknya. 2x kurang 1 sama dengan 4. 2x sama dengan 5. X sama dengan 5/2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5/2. Gitu ya. Nah, kan? Atau bisa juga 1/2. Nah, yang kedua, misalkan ada 2 pangkat x kuadrat kurang 3x sama dengan 16. Nah, oke. Berarti kita buatlah 2 pangkat 2x kuadrat kurang 3x sama dengan. Di sini 2, berarti di kanan pun harus 2. 2 pangkat berapakah supaya jadi 16? 4. Oke. Terus jadinya x kuadrat kurang 3x sama dengan 4. Nah, yang di ruas kanan buat jadi 0, berarti 4-nya kita pindahkan. Oke. Nah, ini kan sudah jadi bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorisasikan aja langsung. Saya langsung saja, ini jadi minus 4, di sini 1 ya. Cari pembok nolnya. X kurang 4, pembok nolnya adalah 4. Kemudian X tambah 1, pembok nolnya adalah min 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 4. Seperti itu dia. Oke. Itu bentuk persamaan eksponen yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Sebelum kita masuk yang ketiga, saya buat lagi contoh untuk persamaan yang kedua ini ya. Misalkan ada 25 pangkat 3x tambah 1 itu sama dengan 5 katanya. Oke. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita lihat aja dulu. Di sini dia 25, di sini dia 5, ya kan? Kita ambil yang paling kecil, kita buat basisnya yang paling kecil, ya. Jadi
karena di sini 5 nggak usah kita otak-atik. Sekarang yang 25 ini aja yang kita otak-atik. Ada nggak kaitannya dengan 5? Ada ya. 25 ini bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 ya. Jadinya 5 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 3x tambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Nah jadinya 5, 2 nya kita kalikan ke setiap komponennya ini, tambah 2 sama dengan 5 gitu ya. Nah selanjutnya kita buat jadi sama-sama berpangkat dia. Jadi 5 pangkat 6x tambah 2. Kemudian di sini 5. 5 pangkat berapa supaya jadi 5? 5 pangkat 1 ya kan. Nah kalau sudah sama dia bilangan pokoknya, kita tinggal coret aja. Jadi seperti ini. Berarti x-nya ya 1 kurang 2 min 1. Min 1 bagi 6 hasilnya adalah min 1/6 gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 1/6 gitu dia. Oke. Terus contoh yang keempat, misalkan ada persamaan eksponen 32 sama dengan 16 pangkat 2 kurang x gitu ya. Jadi tidak semua contoh soal itu untuk bentuk persamaan eksponen yang kedua itu harus langsung sama. Dia bisa di kotak-katik, harus kamu punya ide gitu ya kan. Nah, antara 32 sama 16 itu kira-kira bilangan pokok berapa yang bisa yang sama bilangan pokoknya, dan kalau dia dipangkatkan hasilnya adalah 16 sama 32 ya. Nah itu adalah 2 ya, bisa sama-sama 2 kita buat. Jadi 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah 16 kita buat jadi 2 pangkat 4, dipangkat lagi 2 kurang x. Jadi di sini tinggal 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 4x. Nah karena sama-sama sudah 2, kita coret aja 2-nya, tinggal pangkatnya aja. Oke, jadinya di sini tinggal 5 kurang 8 itu minus 3 sama dengan minus 4x ya. Jadinya minus 3 dibagi minus 4, 3/4 itu sama dengan x. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3/4 gitu ya. Kemudian contoh yang kelima misalkan 27 1 kurang x sama dengan 3. Nah 27 sama 3 bisa kita buat basisnya jadi sama-sama 3 ya kan. 27 ini 3 pangkat berapa supaya jadi 27? 3 pangkat 3. 3 ini kalau kita pangkatkan supaya ada pangkatnya 1 ya. Jadinya 3 pangkat 3 kurang 3x sama dengan 3 pangkat 1. 3 kurang 3x sama dengan 1. Min 3x sama dengan 1 kurang 3. Minus 2. X sama dengan minus 2 per minus 3. 2/3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2/3. Gitu ya. Oke. Untuk yang bentuk nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, misalkan ada si A dipangkatkan sebuah fungsi, kemudian ada lagi si A tapi dia dipangkatkan fungsi dengan bentuk yang berbeda, X misalkan. Oke. Tetap syaratnya itu adalah A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1 ya. Karena sudah dia sama-sama bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita coret aja, tinggal kita selesaikanlah pangkatnya kita samakan. Udah, tinggal kamu selesaikanlah seperti biasa. Oke ya. Kita
kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, ada 36 pangkat X kurang 1 sama dengan 6 pangkat X tambah 2. Oke. Nah, sekarang di ruas kiri 36 basisnya, di ruas kanan 6. Oke. Nah, ada nggak kaitan 36 sama 6? Ada ya kan? 36 ini bisa kita buat jadi 6 pangkat 2 ya. Jadi 6 pangkat 2 X kurang 1 sama dengan 6 pangkat X tambah 2. Terus ini jadinya 6 pangkat 2X kurang 2 sama dengan 6 pangkat X tambah 2. Nah, karena sudah sama basisnya, tinggal kita coret. 2X kurang 2 sama dengan X tambah 2. Kita selesaikanlah ini, jadinya X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Seperti itu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 4. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada 1/27 dipangkatkan X kuadrat kurang 3X sama dengan 1/9 dipangkatkan 2X tambah 5. Nah, oke. Kalau misalnya ada per seperti ini dan dia belum sama bentuknya, kita ubah dulu deh jadi pangkat negatif aja dulu ya. 1/27 itu bisa kita ubah jadi 27 pangkat min 1. Ya kan? Seperti minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan. 1/9 jadi 9 pangkat min 1. Oke. Nah, sekarang ini jadinya 27 min X kuadrat ditambah 3X sama dengan 9 min 2X dikurang 5. Oke. Di ruas kiri basisnya 27, di ruas kanan 9. Kaitan 27 sama 9 apa? Bilangan berapa kalau dipangkatkan segini hasilnya 27, begitu juga dengan bilangan yang sama kalau dipangkatkan dia hasilnya 9. Itu adalah 3. Berarti 3 pangkat berapa supaya jadi 27? 3 ya. Nah, di sini min X kuadrat ditambah 3X sama dengan 3. 3 pangkat berapa supaya jadi 9? 3 pangkat 2. Oke. Terus tinggallah kita kalikan min 3X kuadrat ditambah 9X. Kemudian di sini 3 min 4X dikurang 10. Nah, karena basisnya sudah sama, kita coret aja. Oke, yang di ruas kanan pindahkan semua. 9 tambah 4 jadi 13X ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Oke, saya pindahkan ke belakang. Ini jadinya saya bagi minus semua. Jadi seperti ini. Kemudian saya faktorisasikan. Ini saya langsung ya, tapi kalau misalnya kamu belum paham cara memfaktorisasikan, bisa dilihat yang sebelumnya. Terus cari pembuat nolnya, ini sama dengan minus 2/3, yang ini sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 2/3 dengan 5. Seperti itu ya. Nah, yang keempat. Yang keempat, kalau misalnya dia ada A dipangkatkan Fx sama dengan B dipangkatkan sama Fx. Gitu ya. Nah, kalau tadi bentuk yang ketiga basisnya sama, pangkatnya berbeda. Nah, sekarang basisnya yang berbeda, pangkatnya yang sama. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, tetap dengan syarat dulu. Si A-nya itu lebih besar dari 1
Kemudian B-nya pun lebih besar dari 1 dan si A-nya tidak sama dengan B. Oke, jadi kalau menyelesaikan bentuk seperti ini, kalau misalnya basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama, tinggal pangkatnya itu kamu buat sama dengan 0. Itu ya, contoh, misalkan ada 8 dipangkatkan 2x tambah 5 sama dengan 12 2x tambah 5. Nah, 8 sama 12 contoh soal bentuk yang tadi pun ada juga sebenarnya yang basisnya itu berbeda, tapi dia punya ada kaitannya. Nah, kalau 8 sama 12 ini dia tidak ada kaitannya. Jadi kalau kamu buat pun bilangan berapapun, kalau dipangkatkan entah berapa gitu, antara 8 sama 12 dia tidak ada bilangan pokok yang sama. Nah, tapi kan di sini pangkatnya sama ya kan, pangkatnya sama. Kalau misalnya pangkatnya sama seperti yang tadi itu, tinggal pangkatnya itu saja yang kamu samakan dengan 0. Berarti X sama dengan min 5/2. Berarti HP-nya adalah min 5/2. Itu aja dia, oke ya. Nah, contoh yang kedua, ada 2 pangkat 3x kuadrat ditambah 7x tambah 2 sama dengan 3 pangkat 3x kuadrat tambah 7x tambah 2. Nah, basisnya beda tapi pangkatnya sama. Ya udah, tinggal pangkatnya saja yang kita buat sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorisasikan. Di sini apa ya? Tambah 2, di sini tambah 1. Oke. Nah, cari pembuat nolnya. X sama dengan min 1/3, yang ini X sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dengan min 1/3. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas cukup bentuknya 4 bentuk persamaan eksponen. Kita lanjut minggu depan untuk bentuk persamaan eksponen yang lain. Nah, kamu pahamilah keempat bentuk persamaan eksponen ini agar bisa lebih mempermudahmu untuk lanjut ke bentuk-bentuk persamaan eksponen yang lainnya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.